Halo teman-teman semua, selamat pagi. Pada pagi hari ini aku berada di pelataran parkir stasiun Surabaya Pasar Turi. Rasanya kayaknya aku masih belum ada 1 bulan deh di sini terus kesini lagi. Kalau nggak salah, kala itu aku ngejar keberangkatan bus dari Surabaya ini menuju ke Cepu naik kereta api Ambarawa Express. Sampai sini tuh pagi banget, jam 6 udah berangkat. Nah sekarang aku akan naik kereta api lagi, tapi ini bener-bener akan naik kereta, nggak naik kereta untuk kejar bus teman-teman. Yaitu aku akan naik kereta api yang bisa dibilang ini rajanya kereta api di Indonesia, dengan tarif paling mahal di Indonesia untuk kelas eksekutif di tahun 2025 ini. Untuk pemesanan tiketnya ini sebenarnya aku udah pesen jauh-jauh hari, sekitar hampir 1 bulan lebih ya. Terus ketika udah pesen, muncul KPK baru di bulan Februari tahun 2025 ini. Yang mana kereta ini ada perubahan. Nah, mumpung masih belum ada perubahan, kita akan nyoba kereta dengan tarif paling mahal se-Indonesia ini. Untuk kelas eksekutifnya aja tarifnya itu hampir 1 juta teman-teman, yaitu Rp980.000. Hari ini aku akan naik kereta api Argo Bromo Anggrek dari Surabaya Pasar Turi dengan tujuan ke Gambir. Perjalanan di GPK 2023 belum ganti jadwal, itu 8 jam 5 menit aja. Mungkin nyampe stasiun Gambir Jakarta Pusat sekitar jam 5 kalau nggak ada perubahan. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam, boarding dan lihat keretanya. Let's go. Aku udah berada di tempat keberangkatan stasiun Surabaya Pasar Turi. Untuk tempat boardingnya masuk di pintu nomor 1 untuk keberangkatan kereta kelas eksekutif maupun luxury. Untuk Argo Bromo Anggrek dia kelasnya eksekutif dan luxury, berarti naiknya dari sini. Nah, aku akan cetak tiket dulu teman-teman, karena tiketku itu sama temanku jadi satu, gak bisa tak masukin ke KAI Aksesku. Jadi kita harus boarding pass cetaknya manual. Nah, ini dia teman-teman, aku udah nyetak boarding passnya. Tapi sebetulnya ini nggak perlu pakai cetak boarding pass deh ya. Pakai face recognition pun juga bisa. Nah, ini adalah suasana di ruang tunggu stasiun Surabaya Pasar Turi untuk kelas eksekutif. Nggak terlalu rame sih. Kan berangkatnya 9 lewat 10. Nah, ini masih 8 lewat 10. Aku tadi ngecek di aplikasi KAI Akses, aku iseng booking namaku sendiri buat ngecek ketersediaan seatnya. Untuk Argo Bromo Anggrek keberangkatan pagi ini dari Surabaya menuju ke Gambir, kok sepi ya ternyata teman-teman ya. Bener berarti. Jadi kalau tak lihat itu masih banyak yang kosong gitu kursinya. Ya keterisi emang seat yang eksekutif 1 itu kan emang misalkan kita random milih kan pasti sama sistem kan dipilih eksekutif 1 ya. Semakin ke belakang semakin kosong gitu. Ya atau mungkin jarang orang bepergian juga ya, karena emang abis Natal dan Tahun Baru udah selesai liburan, ini udah momennya udah habis, orang-orang akan spend uang lagi untuk periode Lebaran. Mungkin Lebarannya kan di puasa Lebaran kan di bulan Maret ya, mungkin ditahan dulu mungkin ya. Jadi untuk kereta atau semua moda transportasi agak sepi nih teman-teman. Gak cuma di kereta doang, di bus juga kayak. Atau karena penumpangnya Argo Anggrek ini sekarang terpecah sama Sembrani ya, yang harganya lebih murah dan berangkatnya lebih awal. Barusan berangkat ya. Kita berangkatnya jam 9 lewat 10. Terpaut 1 jam 10 menit di belakangnya kereta Sembrani. Dan buat teman-teman tadi yang lihat boarding passku ada yang beda nih. Alumni UGM EKS. Nah, jadi untuk beberapa alumni perguruan tinggi kayak UGM, UB, terus UI dan sebagainya itu
bisa dapat potongan 10%. Gak cuma alumni sih, Civitas Akademika juga dapat, dosen, terus masih mahasiswa aktif juga masih dapat. Teman-teman langsung aja menuju ke CS aja kalau misalkan terdaftar dalam kategori tersebut. Siapa tahu dapat potongan 10%. Lumayan kan, misalkan tiketnya 900, potongannya 90.000 loh. Lumayan. Cuma-cuma lagi tinggal daftar doang di CS kayak gitu. Sekarang udah berada di dalam stasiun Surabaya Pasar Turi di jalur nomor 1 keberangkatan kereta api Argo Bromo Anggrek. Masih 20 menit lagi kita jalan-jalan ke depan, lihat lokomotifnya ya. Kayaknya rasanya ganjil kalau naik kereta api nggak lihat lokomotifnya gitu. Oh, ada kereta api lain ternyata. Oh, ada kereta api Mutiara Timur teman-teman. Ya, start keberangkatannya tuh dari Surabaya Pasar Turi, lalu Surabaya Gubeng, Sidoarjo, Bangil, Probolinggo, Jember sampai ke Banyuwangi. Aku terakhir naik kereta api Mutiara Timur ini yang panoramik. Tapi sayangnya untuk kereta api panoramik di hari biasa nggak jalan. Jalannya cuma momen Natal dan Tahun Baru aja. Padahal rutenya cakep loh rutenya. Dia ngelewatin hutan Gumitir, lewatin apa namanya Wim? Terowongan Merawan, terowongan Garahan. Wah, kemarin cakep banget sih. Nanti videonya aku insert ya, teman-teman bisa lihat. Untuk trainset dari kereta api Argo Bromo Anggrek itu sekarang dia udah stainless steel new generation, keluaran tahun 2023. Berarti sekarang udah umurnya mungkin 1 tahun lebih ya, karena ini 2025-nya masih bulan 1. Jadi hitungannya ini masih jalan 1 tahunan teman-teman. Kayaknya sekarang KAI lagi seneng banget dengan model stainless kayak gini deh, karena nggak perlu ngecat, cuman kayak gini, anti karat. Dan kereta ini tuh dibekali spesifikasi Trendmark F, yang artinya dia bisa berjalan hingga 120 km per jam sesuai dengan batas kecepatan maksimal kereta komersial kereta api Indonesia KAI yang ada di Indonesia saat ini. Lalu 45, dia ini beban maksimalnya 45 ton dan menggunakan bogi tipe K10. Bogi yang dirancang untuk kecepatan tinggi namun masih tetap nyaman, itu dibuat oleh PT Inka Madiun. Wah, agak berisik gara-gara ada kereta pembangkitnya ini teman-teman. Kita agak maju ke depan ya. Satu hal yang unik ketika awal launchingnya kereta stainless steel new generation ya. Aku nggak tahu ini kok jadi agak lucu gitu loh. Jadi dulu itu ada tulisannya nih. Jadi setiap rangkaian di branding ada Argo Anggrek, Argo Lawu, terus Taksaka ya nggak sih? Terus ada Dwi Pangga. Akhirnya dihapus teman-teman brandingnya ini. Mungkin karena biar mempermudah untuk misalkan tuker-tukeran rangkaian gitu, biar nggak bikin rancu penumpang ya. Tapi setidaknya aku apresiasi sih untuk kereta stainless steel new generation ini emang bener-bener lebih enak, lebih smooth, lebih nyaman buat penumpang. Dan lokomotifnya ini teman-teman, CC 206 1316, varian lokomotif paling banyak yang dimiliki oleh PT KAI untuk saat ini. Ada berapa ya? 150 unit kalau nggak salah. 100 unitnya di tahun 2013. Itu masuk batch pertama, lalu yang batch kedua yang 2015. Lokomotif yang bisa di-switch mode barang maupun mode penumpang. Jadi ini lokomotif yang sangat multifungsi banget teman-teman. Lokomotif kesayangannya PT KAI. Nah, ini kereta api Mutiara Timur diberangkatkan menuju ke arah Surabaya Gubeng dan lanjut ke Jember sampai ke Banyuwangi. Nah, untuk tangki bahan bakarnya ada di sini. Dia pakai HSD apa sekarang kalau nggak salah Bio B30 deh kalau nggak salah. Nah, ini kapasitasnya 3.000 liter, sekitar 3.000 liter, dan untuk konsumsi bahan bakar lokomotif itu untuk 1 kilometer dia membutuhkan bahan bakar sekitar 3 liter konversinya. Ya rata-rata segitulah teman-teman. Gak beda jauh dengan 201, 203, 204 sama 206. Tapi infonya ini yang lebih efisien bahan bakar ya, karena emang ini baru ya, jadi lebih efisien gitu. Dalam perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek ini dari Surabaya Pasar Turi menuju ke Stasiun Gambir, dia tuh membawa 8 kereta eksekutif, 2 kereta luxury, 1 kereta pembangkit, dan 1 kereta makan. Berarti bawa total 12 teman-teman. Nah, ini untuk kereta makannya teman-teman. Wah, kereta makannya mewah. Dan habis ini aku langsung ke kereta makan buat pesen sei sapi, makanan favorit ketika naik kereta kelas Argo. Soalnya dia cepat habis, makanya langsung aja kita nanti ke sini ya. Aku ada di kereta eksekutif nomor 6. Nah, temanku udah di dalam sih kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim.
Untuk toiletnya dipisah nih antara cewek dan cowok. Cewek warnanya pink di sebelah kanan kiri kereta. Untuk cowok warnanya biru di sebelah kanan kereta. Eksekutif 5 lumayan rame ya ternyata. Sekarang menuju ke eksekutif 6 di tempatku. Nah, harusnya temanku udah di sini nih. Kursi nomor 6. Sepi banget cuy. Oh, tasnya udah ada, tapi orangnya belum ada. Mumpung masih ada waktu, kita jalan-jalan dulu ke kereta luxury ya. Ini kereta eksekutif 7. Seger banget cuy. Interiornya ini bener-bener interior yang plok sama kereta cepat Jakarta-Bandung. Karena beberapa partisinya itu emang dari CRRC Cina sih. Nah, luxury-nya itu ditulis sleeper. Karena emang awalnya kereta ini muncul tuh brandingnya tuh sleeper teman-teman. Totalnya ada 18 seat. Argo Bromo Anggrek Luxury Sleeper. Harganya lumayan mahal sih. Sekitar 1,7 ya aku terakhir lihat. Dulu cuman bawa 1, sekarang bawa 2. Kita udah izin sama Mbak petugasnya, kita coba masuk di kereta luxury generasi pertama. Ini total ada 18 seat aja teman-teman dalam satu kereta ini. Jadi terpaut 2 seat aja ya, sama kayak kompartemen 16 kalau nggak salah. Ini 18. Posisinya miring gini, tapi ini bisa ditidurin 180 derajat kiri dan kanan. Tapi minusnya yang generasi pertama ini, kita nggak tahu nih yang maju mana, yang mundur mana. Kalau pas apes dapatnya mundur. Nah, yang deretan sini nih, yang B ini yang kayaknya agak apes nih, karena keretanya lajunya ke sana teman-teman. Nah, udah dilengkapi dengan selimut, ada headset, air mineral, nanti ada welcome drink dan lain sebagainya gitu. Aku jadi kangen naik kereta ini yo. Udah lama banget gak naik kereta model kayak gini. Udah ada pembaruannya sih di sini, ada kayak cup holdernya dan lain sebagainya gitu. Ya next time lah, semoga bisa naik kereta kayak gini lagi. Ini udah persiapan mau berangkat ya kayaknya nih. Dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Kepada Bromo Anggrek yang masih berada di ruang tunggu, dimohon untuk segera. Ini keretanya langsung otomatis menutup. Lah, buka. Nutup nih teman-teman. Dikendalikan sama konektor yang ada di kereta makan. Nah, ini yang aku bilang tadi. Partnya ada yang beberapa dari CRRC. Jadi part itu satu pabrik dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini kereta jam 9:10 berangkat tepat dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Kondisi eksekutif 6 lumayan sepi teman-teman. Lihat nih. Ini sekarang kita ngelewatin depo kereta atau depo lokomotif Surabaya Pasar Turi. Ini bukan depo induk ya, cuman depo lokomotif stasiun aja. Oke. Iya Din, saiki Din. Nyapa adewe kudu ning kereta makan? Timbangane pokoknya disedung. Soalnya teman-teman udah pada tahu nih, yang banyak teman-teman yang kerja di kereta api kan, jadi ngisengin kita. Makanya sebelum kita diisengin, dibom dengan banyak makanan, kita ke kereta makan dulu, kita ngebriefing krunya, biar nanti kalau ada pesanan di keep dulu teman-teman. Si Mas. Dia kereta makannya cukup mewah. Ini ada musolanya nih teman-teman. Kalau mau sholat atau beribadah di sini aman. Ini buat 2 atau 3 orang pun bisa buat jamaah. Lengkap dengan peralatan sholatnya, kayak ini ada musajadah, ada sarung dan lain sebagainya. Wangi tenan. Ada live cookingnya juga teman-teman.
Belum ya? Apanya belum? Oke, kita udah pesen dan udah nge-briefing krunya nih, biar kalau ada pesanan jangan diseduh ya. Iya Din, aman? Aman. Aman, tenang aja. Tapi ini berisik yo. Anu kayak ini lebih sih. Keren-keren. Oh iya. Kayak aku di Bangga. Yo. Keren-keren. Oke. Makasih ya Mas. Ya, kembali. Ketika pas tadi berangkat tuh aku belum sempet sarapan. Emang sengaja tak buat gak sarapan karena pengen menikmati sei sapi teman-teman. Untuk sei sapi ini tuh gak ada di setiap kereta ya, ada di kereta-kereta unggulan kayak Argo Lawu, Argo Dwi Bangga, Argo Wilis, terus Argo Bromo Anggrek ini sama satu lagi kereta Taksaka, anak emasnya Open 6 itu ada sei sapinya dan ada live cookingnya teman-teman. Nah harganya kemarin kalau nggak salah aku terakhir beli tuh 50.000, tapi sekarang nggak tahu ya harganya berapa. Buat teman-teman yang tanya untuk kereta ini kan harganya mahal banget, sekitar hampir 1 juta. Dapat makan nggak? Jawabannya enggak. Jadi kita harus beli sendiri, keluar uang lagi untuk beli makanan di kereta ini. Worth it nggak? Nah nanti jawabannya ada di akhir video untuk harga segitu di tahun 2025 ini. Dikala semua moda transportasi pada bersaing untuk menghadirkan pelayanan yang lebih untuk penumpangnya. Nah, kereta api ini gimana nih? Selama jalan di sini tuh kan kecepatannya kalau nggak salah nggak sampai 120 gitu ya. Cuman 100 doang, tapi udah kerasa goyang-goyang gini loh. Kulihat di situ lengkap banget, ada estimasi kedatangan stasiun berikutnya, ada temperatur, ada kecepatan kereta real time dan sebagainya. Untuk kereta makanya juga bersih, nyaman, enak gitu teman-teman. Dan untuk menunya di kereta makan pun tadi aku lihat ada kayak hokben, terus ada solaria dan ada menu makan lain lagi di sini. Nanti kita akan lihat ya untuk menunya di sini. Sei sapinya ya. Iya, sei sapi. Sapi kalau yang digoda tadi makasih ya. Oke. Sekalian minta bilnya Mbak ya. Oh iya. Oh iya. Makasih. Bigodo. Delok. Oke. Sei sapi. Wah, kita coba minggirin dulu, tutup, kita lihat menu-menu yang lainnya. Menu kuliner kereta. Dilihat dari ngenek-ngenek dak wis larang ya kata Eden dia. Bau-bau di atas 30.000. Bau-bau di atas 30.000. Menu makanan nasi goreng Parayangan 44. Sei sapi 55. Masih tetap. Berarti enggak mundak, Pak. Oh enggak. Oh iya. Bit second. 5.000. Sekarang naik 5.000. Mie godok 44. Nasi sapi lada hitam 44. Wow. Ini apa lagi? Ayam crispy 42. French fries segini, ayam geprek, Indomie goreng, katsu geprek. Oh, saiki menunya akeh yo. Banyak. Live cooking. Iya, live cooking soalnya ya. Kayak gini teman-teman bisa baca sendiri. Iya. Pakai kris aja. Jadi satu aja, Mbak. Jadi satu ya. Iya. Ulangi tunggu pesanannya, kita ulangi 2, sei sapi 1 sama mie godok Jawanya 1. Oke. Totalnya 117. Ini ada menu makannya lagi, ada tekwan, bakso enak, harganya rata-rata 28.000 tuh, ciominya 33. Ciomi ini emang dulu 33? Enggak ya? 25. Naik ya? Iya. Oke. Untuk air mineralnya Aqua 600 ml ini 9.000. 9.000. Naik 1.000. Oh, naik 1.000. Terus ada kayak minuman coklat, Rejuve, ada nasi pepes bandeng juga. Juga ada merchandise. Kok kabeh didol saiki yo. Bareng kayak zaman dulu ya. Yang penting cuan iki. Tinggal rumah jalan ya. Iya. Oke. Sekarang saatnya kita makan sei sapi. Ini masih panas, nguap ini. Ini adalah daging sapi, terus ada ya sayur-sayur digoreng gitu dan sambalnya. Sambalnya itu dipisah. Seingatku ketika aku makan sei sapi di KAI itu pedes banget teman-teman. Makanya kalau misalkan orang yang nggak suka pedes itu bisa sambalnya jangan terlalu banyak. Kalau suka pedes, sambalnya dibanyakin sekalian nggak apa-apa. Karena aku cukup senang pedes, makanya tak banyakin sekalian ini. Bener loh, sei sapi di kereta api itu adalah makanan kayaknya nomor 1 deh sekarang ya. Walaupun harganya naik 5.000 tapi nggak masalah, tetap tak beli. Lalu di sini ada 2 pilihan, kita mau yang pakai plastik atau pakai yang
ramah lingkungan ini. Jadi dikasih 2 pilihan. Ini coba yang ini ya, aku penasaran. Ini ramah lingkungan, ini yang kayak di pesawat-pesawat gitu. Nah, untuk sendoknya sama garpunya dia terbuat dari kayu. Nah, kalau udah diaduk, bentuknya kayak gini teman-teman. Oh, enak loh. Ini tak bela-belain nggak sarapan, cuman pengen ngerasain sei sapi di kereta. Panas, kita coba. Ini untuk sambelnya pas. Soalnya kemarin aku naik di kereta apa ya? Argo Dwi Panggang, itu pedes banget. Tapi kalau ini sambelnya pas, mantep. Oke, ini aku sekarang mau menikmati makanan. Habis itu kita akan balik lagi ke kereta belakang. Sekarang kita udah sampai di stasiun Bojonegoro. Jam 10.21. Harusnya ini udah berangkat, ya berarti kereta ini agak terlambat ya teman-teman. Di GBK 2025 besok, kereta api Argo Bromo Anggrek udah nggak berhenti lagi di stasiun Bojonegoro ini teman-teman. Sayang banget ya. Tapi demi mempercepat waktu untuk Jakarta Surabaya di bawah 8 jam. Itu ada apa kuwi? Edukasi kereta api. Anak-anak TK lihat kereta api tuh. Siwa. Cuman gini doang, berhentinya cuma rata-rata 3 menit gitu. 10.22 kita berangkat. Telat cuman 1 menit. Jadi berhenti cuma 1 menit lagi. Nah, buat kalian yang pengen nyobain kursi sendirian atau single kayak gini, bisa milih di nomor 13B atau nomornya 1C. Dan itu untuk eksekutif bisa dibolak-balik searah dengan jalannya kereta. Misalkan pas keretanya ada ke sini, bisa diputar gini teman-teman dengan menekan tuas yang ada di bawah sini. Wah, ada jarum pentul nih. Ini ngomong-ngomong keretanya ini AC-nya dingin banget ya. Tapi rasanya tuh standar gitu loh, gak terlalu dingin. Dia siang-siang gini aja udah pakai jaket ya teman-teman. Nah, ini mungkin masih kurang lebih sekitar 7 jaman lagi kita akan nyampe di stasiun Jakarta Gambir. Nah, mulai per Februari besok kereta api ini tuh lebih cepat lagi ya. Jakarta ke Surabaya itu sebaliknya itu cuma 7 jam 45 menit. Jadi memangkas waktu dari jadwal yang sekarang ini sekitar 20 menit. Bisa memangkas waktu dari mana? Yaitu untuk besok kereta itu nggak berhenti lagi di stasiun Bojonegoro sama Pekalongan. Jadi cuman stop Surabaya, berhenti cuma di Semarang sama di Cirebon aja. Dengan mengurangi pemberhentian 2 stasiun itu pun juga udah cukup memangkas waktu kurang lebih sekitar 20 menit. Ya karena walaupun berhentinya cuma 3 menit misalkan ya per stasiun, tapi kan untuk mencapai kecepatan puncak dan untuk ngerem kan butuh waktu juga. Jadi dihitung-hitung per stasiun itu untuk ngerem, berhenti dan setup sampai ke kecepatan maksimal lagi itu sekitar 10 menit waktu yang diperlukan oleh kereta api ini. Nah ya semakin lama semakin cepet gitu Anggrek. Dari dulu Anggrek ini emang flagshipnya kereta api. Pas zaman dulu awal-awal hadir di tahun 95 mungkin di atau 97 itu namanya tuh JS 950 Jakarta Surabaya 9 jam memperingati 50 tahun kemerdekaan Indonesia. Lalu di tahun 97 muncul lagi namanya tuh kereta ini jadi JS 8
52. Jakarta Surabaya 8 jam memperingati 52 kemerdekaan Indonesia. Dan di tahun itu mulai adanya, kalau teman-teman ingat, rangkaian yang gendut yang pakai air suspension kerjasama dengan Alstom Prancis. Cuman kayaknya sekarang bogi itu terlalu sensitif sehingga dulu sering anjlok, makanya sekarang diputuskan untuk nggak digunakan lagi. KAI menggunakan bogi K10 ini yang lebih sesuai dengan kontur jalan rel di Indonesia. Ada kabar kurang enak nih di jalur ini. Per tanggal video ini dirilis, yaitu 21 Januari 2025, jalur lintas utara tepatnya di petak antara stasiun Gubuk dan Karangjati di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah terputus akibat adanya luapan banjir yang menerjang daerah ini. Akibatnya beberapa perjalanan kereta api dibatalkan dan dirubah rute. Salah satu kereta yang mengalami perubahan rute sementara ya kereta ini, Argo Bromo Anggrek pagi dari Surabaya menuju ke Gambir. Jadi harus memutar dari Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng, Madiun, Solo Jebres, dan kembali ke jalur asal masuk di stasiun Semarang Tawang. Kalau dilihat dari kerusakan jalurnya sih kayaknya penanganannya bisa lebih dari sehari ya, apalagi debit banjir masih cukup tinggi. Nah buat kalian yang udah ada tiket kereta yang lewat jalur ini 3 hari ke depan, rajin-rajin aja cek info lebih update-nya di Instagramnya KAI 121 ya. Sekarang jam 12:12. Ini posisi kereta api Argo Bromo Anggrek persiapan untuk masuk di stasiun Semarang Tawang. Harusnya sih jam segini dia udah mau ngerem nih teman-teman, soalnya dia persiapan untuk masuknya aja 12:14, lalu berangkat lagi 12:17. Jadi kereta ada itu minim banget berhentinya. Nah di sini nanti akan ada pergantian masinis dan isi air rangkaian. Kita lihat berapa menit berhentinya nanti. Dan salah satu hal yang khas dari Semarang Tawang, kita akan sebelum masuk kita akan melintasi tambak nih teman-teman. Di stasiun Semarang Tawang, Banjar, persiapkan diri Anda completely stops. Thank you for choosing. 12:15 kita baru masuk di stasiun Semarang Tawang, jadi lambatnya kurang lebih sekitar 1 menit. Jadi ini keretanya langsung satset ini, lihat nih, udah kayak pit stop F1 nih orang-orang yang ada di atau petugasnya kereta api Anggrek ketika pas naik di atas, lihat aja nanti. Buka sendiri, ada nih orangnya. Lihat nih, petugasnya langsung satset semua teman-teman. Udah ada yang di atas tuh. Cuman dikasih waktu di bawah 3 menit. Harus sudah kelar semuanya, isi air rangkaian dan pergantian masinis. Untuk kereta api Argo Bromo Anggrek ini pergantian masinisnya ada 2. Di sini sama di stasiun Cirebon teman-teman. Wah, ini bener-bener kereta yang nggak boleh terlambat sedikit pun ini. Ada telat 1-2 menit aja langsung dikejar. Nah, untuk penumpangnya itu kereta api Argo Bromo Anggrek itu dari Surabaya sampai Semarang itu dia ada tarif khususnya. Tarif khususnya kalau nggak salah cukup mahal sih, 335, bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan. Dan rata-rata naiknya itu kalau aku lihat banyakan dari sini menuju ke arah Jakarta deh. Soalnya dari Surabaya ke Semarang dia penumpangnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau Semarang ke arah Jakarta tuh lihat penumpangnya banyak banget. 12:17 udah disuruh naik lagi teman-teman. Orang udah masih di atas. Gokil ya kereta. Kita lihat sebelah sini ya. 12:19 kita berangkat dari stasiun Semarang Tawang. Lambat kurang lebih 2 menit. Padahal tadi kan kita udah nge-briefing pramugara ya, tapi masih tembus. Naiknya dari Semarang cuy, lihat nih.
dikasih galon 19 liter 19 liter ditambah 1 2 3 pisang guys. ada pisang, semangka, teh pucuk. Terima kasih teman baikku. Terima kasih teman baikku. Kalian sangat effort sekali. Ini berarti lewat porter. Porter aku kaget oh. Selamat siang Mas. Wah itu. Padahal bisa menang gak dewe ya? Iya, Ya Allah. Ya apa ya anjir? ini tulisannya. Wah, ngawur arek-arek iki. Ngawur Ken. Ngawur asli. Padahal sedangkan. Lah, yo. Masuk. Nah, nih. Engko kita tanya gini anu ya Reska yo. Iya. Nah, Yo. Saya dikon rujakan nek kates bareng. wis pas. Wis ampun wis. Padahal wis mau meneng lho kabeh iki. Ya Allah. Sekarang kita ngelewatin stasiun Kali Bodri. Bagi orang yang sering naik kereta api dari Semarang menuju ke Jakarta, mungkin salah satu best view yang kayaknya sangat sayang untuk dilewatin ya, yaitu kita akan ngelewatin jalur kereta api yang posisinya ini berada tepat di pinggir laut, di dekatnya stasiun Kuripan, Krengseng, dan Pelabuhan kalau nggak salah ya. Kalau aku nggak salah ingat tuh ya, ada di sebelah sini, mungkin sekitar ya nggak sampai setengah jam dari stasiun Semarang Tawang. Habis ini kita akan geser ke sebelah kanan ya, oke? Ini dia jalur kereta yang mepet dengan laut pantai utara. Ada di petak antara jalur stasiun Krengseng, Pelabuhan, dan Kuripan. Ini relnya bener-bener mepet sama laut. Apalagi kalau kita naik kereta ke arah barat. Pas kereta berjalan di jalur kanan. Dulu sih sempat lebih mepet lagi ya jalur kereta ini. Waktu masih single track. Teman-teman bisa lihat bekas rel sebelum ada double track. Mengarah ke arah laut kan. Tapi sejak adanya proyek jalur ganda atau double track, jalur rel itu ditarik agak menjauhi laut dan meminimalisir adanya tikungan. Tujuannya sih agar kereta bisa melaju di kecepatan tinggi tanpa harus mengurangi kecepatan. Otomatis waktu tempuh kereta akan semakin berkurang. Nah ini sekarang kita sedang berseberangan dengan tol Trans Jawa. Jadi kalau teman-teman naik bus angkatan pagi, nah di lintasan kilometer berapa ya, pokoknya sekitaran Batang lah, Batang ke arah barat. Kalau beruntung bisa lihat kereta api. Oh, rest area kilometer 360 teman-teman kayaknya tuh. Oh iya bener, tak cek di maps rest area kilometer 360. Jadi sebelum masuk rest area, kalau misalkan pas ada kereta, teman-teman bisa lihat ke arah kanan. Siapa tahu ada kereta lewat.
Kita sekarang ada sampai di stasiun Pekalongan. Tepat 13.20, berangkat lagi 22. Berarti ada berhenti 2 menit di sini. Itu bekas bangunan apa teman-teman ya? Dengan tujuan akhir stasiun Semarang Poncol. Kayak bekas depo kereta deh. Ini stasiunnya kayak gini, stasiunnya ada di sana. Jadi kalau misalkan berhenti tuh dia pasti agak maju gitu sampai ke sana. Jadi untuk yang di belakang atau yang kena kanopi utama dari stasiun, yang malah ekornya langsung berangkat. Dua-dua dia harus berangkat. Di sebelah sini ada kereta api Kaligung. Dari Brebes, Tegal sampai ke Semarang Poncol. Ini udah di puncak kecepatannya nih teman-teman, antara 115 sampai 117 km per jam. Jadi walaupun kereta ini tuh bisa melaju sampai 120 km per jam, tapi nggak semua lintas bisa dijalankan segitu. Ada batas-batas kecepatan tertentu yang harus dipatuhi oleh masinis sehingga memaksimalkan unsur safety-nya. Ya ada faktornya banyak sih, kayak misalkan kontur jalan relnya yang bergelombang atau tanahnya yang kurang stabil untuk dilalui kereta dengan kecepatan tinggi dan lain sebagainya. Banyak lah. Ngomongin masalah kereta eksekutif new generation yang full eksekutif kayak gini tuh, yang awal ada tuh kereta Argo Soloan, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, lalu Taksaka 2 transit dan Argo Bromo Anggrek ini. Berarti ini transit ke-5 dan ke-6 mungkin ya. Setelah itu menyusul kereta api Bima dan Argo Semeru, akhirnya juga menggunakan kereta eksekutif new generation, teman-teman. Overall kereta eksekutif new generation ini memang lebih upgrade dibandingkan dengan eksekutif stainless steel yang generasi tahun 2018-2019. Tapi kalau untuk ukuran kedap kayaknya kok sama aja deh ya, nggak terlalu kedap-kedap juga. Terus untuk goncangan juga sama aja, tergantung dengan jalanan relnya. Nah, aku mau ngomongin masalah kursinya nih. Jadi kursinya ini kayaknya udah ada upgrade. Soalnya aku pernah naik kereta api Argo Dwi Pangga yang warnanya biru, kursi warna biru, Taksaka juga, itu sedikit lebih keras. Lalu ketika kita naikin Anggrek ini lo udah lebih mendingan. Ini udah lebih empuk gitu teman-teman. Berarti ada improve lah dari PT Inka-nya masalah kenyamanan dari kursinya itu. Untuk jarak antar seatnya lumayan sih. Ini dikasih footrest, bukan leg rest ya. Karena kalau dikasih leg rest, kalau misalkan ada apa-apa, larinya itu susah teman-teman. Jadi kalau dikasih footrest ini larinya bisa lebih cepat. Ruang bebasnya di sini lebih banyak. Lalu sekarang yang baru di tahun 2025 ini untuk kresek atau tas sampah plastik itu sekarang diganti kertas. Jadi semakin ramah lingkungan. Mantap nih. Lalu di sini ada colokan listrik. Ini juga berbagai model. Jadi misalkan orang luar negeri, orang bule, luar Indonesia menggunakan kereta ini nggak perlu pakai adapter atau converter, langsung aja nyolok bisa teman-teman. Jadi ini universal. Nah, satu nih, ini yang biasanya bikin agak berisik. Ini kadang ada yang nggak dikasih karat gitu loh. Jadi, nah gini-gini itu dia agak berisik teman-teman. Beberapa kereta ya, tapi yang ini kayaknya udah lumayan mendingan sih. Lalu di sini juga ada meja makan. Nah, kalau misalkan kita mau makan bisa, atau laptopan, nah bisa menggunakan ini. .43 kita lepas atau berjalan langsung di stasiun Pemalang. Wah, ini full speed nih teman-teman. Lihat nih. Ini sekarang kita ngelewatin depo Pertamina Larangan. Berarti udah deket sama Tegal. Sekarang kita
sih. Saat ini kereta api Argo Bromo Anggrek jam 14.41 persiapan masuk di stasiun Cirebon. Nah, sebelum masuk ke stasiun Cirebon, kita akan melewatin stasiun Cirebon Perujakan. Nah, di sebelah kanan ini teman-teman stasiunnya. Jadi kereta itu nggak berhenti, cuman bablas aja, tapi apa ya, pelan-pelan gitu. Istilahnya nuwun sewu kalau orang Jawa ya. Untuk stasiun Cirebon Perujakan ini merupakan tempat naik dan turun untuk kereta kelas ekonomi, lalu kelas bisnis gitu. Tapi kalau yang kelas menengah ke atas itu keretanya naiknya dari stasiun Cirebon. Jadi ada pemisahan tempat naik dan turun teman-teman. Kayak ibaratnya di Jakarta itu ada Gambir dan Pasar Senen, lalu di Jogja ada Tugu dan Lempuyangan. Kereta api Argo Bromo Anggrek ini masuk di stasiun Cirebon terlambat 3 menit kayaknya. Harusnya 42 masuk sini dan 45 harusnya udah berangkat. Wah, rame nih. Ini langsung ada petugasnya yang ngisi air rangkaian. Udah langsung berangkat lagi. Gokil. 14.48 kita berangkat dari stasiun Cirebon, terlambat 3 menit aja. Ini sebelah sini kereta apa yo? Argo Cirebon kayaknya, arahnya ke arah Jakarta. Ini seberapa sebelah ini? Manahan. Hah? Manahan. Manahan? Di sebelah kene mau Cirebon? Oke. Nah, ini kita sekarang ngelewati Depo Lokomotif Cirebon. Semua lokomotif Depo Induk CN istirahatnya di sini dan melakukan perawatan ringan. Untuk perawatan berat 2 tahun itu harus di Balai Yasa Yogyakarta untuk lokomotif. Ini sekarang kereta api Argo Bromo Anggrek udah lepas dari stasiun Cirebon dan kita akan nyampe di stasiun Gambir itu kurang lebih sekitar 2 jam 30 menit ke depan. Nah, ini aku akan ngomongin masalah kereta ini worth it apa enggak. Kalau menurut aku pribadi dengan harga hampir 1 juta untuk Jakarta Surabaya dengan fasilitas yang kayak gini, yang udah sering dimanjakan dengan bus, harganya mungkin setengahnya, kayaknya kurang worth it sih teman-teman. Tapi balik lagi, setiap moda transportasi itu ada pangsa pasarnya sendiri. Aku belum pernah menemuin orang dari Jakarta ke Semarang naik Argo Anggrek, padahal rumahnya ada di Kudus. Tak tanyain, Pak, kenapa nggak naik bus sleeper aja? Harganya cuma setengahnya. Kala itu harga Anggrek Jakarta ke Semarang itu sekitar 600 sampai 700-an, padahal bus sleeper itu cuma 300 ribuan kala itu di tahun lalu. Jawabannya, saya lebih nyaman naik kereta api, Mas, lebih aman. Nah, itu jawabannya. Jadi ada setiap moda transportasi itu ada pangsa pasarnya ya. Ya emang nggak dipungkiri, semahal-mahalnya apapun kereta api itu tetap ada yang beli teman-teman. Yang pertama, kereta api itu menjual ketepatan waktu, itu yang paling penting, dan kejelasan kita mau nyampe jam berapa itu ada semua. Jadi orang itu lebih merasa aman dan nyaman gitu. Lalu yang kedua, masalah titik naik dan turun. Kembali lagi ada pangsa pasarnya. Kalau kereta api itu titik naik dan turunnya itu di tengah kota. Udah sejak zaman Belanda gitu emang disetting kayak gitu, naik turun di tengah kota, jadi kemana-mana enak. Kalau bus kan terminal rata-rata ditempatkan di pinggiran kota ya, biar gak ganggu lalu lintas, kepadatan lalu lintas. Terus masalah trust issue di tempat naiknya bus, kalau kita bilang terminal masih banyak orang yang takut karena tindak kriminalitas tinggi, sedangkan di stasiun itu udah pada steril, nyaman gitu. Jadi
merasa aman, merasa tenang, dan juga masih banyak orang yang beranggapan bahwa bus itu nggak nyaman, terus bus itu ugal-ugalan dan sebagainya. Ya walaupun untuk waktu tempuh sekarang udah hampir sama kereta dengan bus ya untuk rute Jakarta Surabaya, cuman orang-orang masih sedikit trust isu tentang bus kebanyakan, makanya masih menggunakan kereta api. Kok nggak naik pesawat aja? Nah ini nih unik nih teman-teman, harganya udah mirip-mirip. Jakarta Surabaya itu harganya pesawat sekarang 1.900.000, ini 800 sampai 900. Terkadang ada orang yang juga nggak mau naik pesawat, takut naik pesawat ada, terus nggak mau ribet naik pesawat, terus orang yang pengen menikmati pemandangan, orang yang pengen bepergian sambil bekerja, buka laptop, buka tab dan sebagainya. Ya naik kereta api ini, kalau kita bosan naik kereta api bisa jalan-jalan, bisa jajan di kereta makan. Kalau bus susah. Nah juga masalah buang air, kalau di bus kan nggak bisa buat buang air, di kereta bisa buat buang air. Jadi semua moda transportasi itu ada pangsa pasarnya sendiri. Dan ini aku dari Surabaya nyampe ke sini udah mau masuk ke Jakarta, nggak berasa sampai sama sekali teman-teman. Kalau dibandingkan dengan aku naik bus sleeper pun, itu dari Surabaya menuju ke Jakarta masih ada rasa capeknya sedikit lah, tapi nggak ada rasa capek sama sekali. Nyaman, anteng, tenang, minim goncangan, makanya harganya mahal. Tapi kalau aku pribadi yang walaupun aku senang naik bus, tapi di hati tetap dari kecil kereta api. Ya walaupun aku bilang ini nggak worth it sih dengan harga yang sangat tinggi kayak gitu, tapi ya balik lagi ke konsumen kayak gitu teman-teman. Oke, abis ini aku mau aku mau ke kereta depan, ke kereta makan, lihat ada yang ngebom aku nggak sih makanan banyak yang kayaknya ada pastinya. Mau gitu aja tembus, apalagi yang di situ. Mari kita ke kereta makan, kita lihat kita dapat apa aja. Fruity 18. Terus premiumnya sudah tambah 16, aquanya 3, si sapinya 1, sama kopi musrobusanya 4. Kopinya 4. Wah, kayak tenan. Ini akhirnya kita makan sei sapi untuk kedua kalinya dalam hari ini. Wah, terima kasih teman-teman baik. Untuknya masih iso diajak kerja sama. Top pokoknya. Iku wae sakmono kan di opo, apa dibotol neh warung e. Bukan toko Madura. Ini sekarang kita udah ngelewatin stasiun Cikampek untuk percabangannya di sebelah sana yang ke arah Bandung, dan Bandung itu apa ya? Purwakarta dan sebagainya. Stasiun Cikampek ini stasiun pulau teman-teman, kanan kiri oke dia. Sekarang lokomotifnya kan di gini ya, iki. Ya, kuburan lokomotif BB304. Harus 300. Pedes banget sumpah. Ini ada NR. Stasiunnya ada di tengah, stasiun pulau. Kayak Jogja, kayak di mana ya? Kedung Jati, Alas Tua ya. Kedung Jati ngono gak sih? Wah, abot. Kita udah sampai di stasiun Gambir awal 1 menit. Wah, gokil sih. Dari tadi tuh di stasiun lintas kereta ini telat, nyampenya malah awal. Kalau pas berhenti tepat ya teman-teman. Mantap banget, jos. Sekarang kita keluar ke stasiun Gambir. Turun pun effort cuy. Iya. Padahal ini tasnya ini udah penuh sama fruity tuh di dalam tuh. Biar gak bawa 2
kardus. Oh salah, gak iso. Hah? Kok gak sih? Gak iso ya, Soe? Manual iki. Gak iso. Guys. Wes Din. Alhamdulillah. Bermanfaat. Lah iya. Oke teman-teman, itu dia video perjalananku naik kereta api Argo Bromo Anggrek 8 jam 5 menit. Ini masih belum GPK 2025 yang lebih cepat, kurang lebih sekitar 20 menit. Jadi 7 jam 45 menit dari Surabaya sampai ke Jakarta Gambir ataupun sebaliknya. Nah mungkin bulan depan aku akan nyoba naik kereta ini lagi, tapi yang udah pakai jadwal yang baru teman-teman. Oke? Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe tentunya. Bye-bye.